Oke, hari ini saya mau melanjutkan materi tentang eh, Hermetika Hans Georg Gadamer ya. Mohon maaf, kelas saya online kan. Ini sebetulnya lanjutan dari Hermeneutika Heidegger kemarin ya. Kalau kita ngomongin Heidegger kan penekanannya pada Dasein. Heidegger juga dikenal sebagai filsuf yang meradikalkan hermeneutics yang tadinya hanya sebatas sebagai metode ya. Dia kembalikan kepada satu fondasi ontologis di mana hermeneutika itu sebetulnya filsafat itu sendiri gitu. Maka Gadamer sebagai muridnya juga eh, menyepakati itu. Filsafat tidak ada bedanya dengan filsafat itu sendiri ya. Dalam pemikiran setiap filsuf kita bisa menjumpai struktur hermeneutikanya. Kalau di Fakultas Filsafat UGM ada mata kuliah metode-metode filsafat. Nah, metode-metode filsafat para filsuf itu kan bukan metode menafsir sebetulnya, yaitu filsafatnya filsuf itu sendiri. Coba kita potret kayak Hegel misalnya ya, Immanuel Kant, Descartes, lalu filsuf-filsuf abad pertengahan, masing-masingnya itu punya ciri khas cara mereka berfilsafat. Nah, ciri khas itulah sebetulnya hermeneutikanya ya. Jadi tidak kemudian seolah-olah kalau ngomongin hermeneutics ini berangkat dari tradisi penafsiran teks suci, teks sejarah, sastra gitu ya. Ya tapi eh, itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar gitu kan. Kalau kita berpedoman pada definisi hermeneutika yang demikian, yang hanya berbisnis dengan teks, eh, teks suci gitu ya, teks sejarah, sastra, itu berarti ya filsafat apa, sorry, hermeneutika mentok sebatas sebagai metode penafsiran teks. Oke, sebelum kita ke pemikirannya, saya perlu menyinggung sedikit biografi Gadamer ya. Gadamer ini bisa dibilang filsuf yang dia meninggal setelah tua banget ya. Setelah tua banget artinya dia lahir tahun 1900, meninggal sekitar tahun 2002 kalau nggak salah atau 2004 ya. Berarti umurnya panjang juga gitu. Dia merasakan bentang sejarah filsafat Barat itu dia bisa rasakan di situ ya, dari era Perang Dunia kedua sampai kemunculan Kosmo ya, bahkan sampai era digital juga dia rasakan gitu kan. Makanya bisa dibilang ya Gadamer ini raksasa banget di kalangan hermetikawan. Di disiplin hermeneutics, Gadamer ini bisa dibilang salah satu tokoh yang besar banget namanya. Dan kalau kita lihat ya, sebagian besar filsuf-filsuf ini latar belakangnya agamis ya, keluarganya gitu ya. Seperti Gadamer, dia Protestan ya, dan ayahnya adalah seorang nasionalis ya, Rusia yang banyak sekali mengajarkannya tentang kecintaan terhadap Rusia, dan beberapa biografi Gadamer juga bisa kita temukan ya. Gadamer juga pernah simpatik dengan Nazi. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi beberapa teks saya baca, Gadamer mungkin terpengaruh juga oleh gurunya ya, Heidegger. Jadi melihat Nazisme ini dengan satu sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang Barat. Dan saya juga sempat mikir ya, Nazi yang kita tahu hari ini kan itu kita dapatkan dari sejarahnya orang Amerika kan. Kita main game, main film, kita tahu kan Nazi jahat gitu kan. Pernah nggak kita nanya misalnya, apa iya Nazi sejahat itu gitu kan? Atau Hitler sejahat dan secongkak itu gitu. Nah, sejarah lagi-lagi kan ditulis oleh pemenang gitu. Dan
distorsi sejarah oleh Amerika itu mau nggak mau cukup mengambil andil mengubah lanskap sejarah dan distorsi mungkin ya antara fakta sejarah dan teks sejarah itu. Ya, tapi mau nggak mau sampai sekarang masih banyak orang yang suka tertarik membaca Nazi ya. Oke, eh, dia mengenyam pendidikan di Rusia ya, di Jerman. Kalau nggak salah Universitas Breslau ini di Jerman ya kalau nggak salah. Dan dia sempat juga belajar teologi dari Richard Honigswald. Kemudian dia doktornya di Marburg. Ya, Marburg ini eh, salah satu kampus besar juga di Jerman. Dan dia pengkaji Plato, by the way. Eh, Gadamer ini salah satu pengkaji Plato dari Hazanah atau Horizon Jerman ya. Dan kalau kita lihat eh, hermeneutika universalnya, ya itu mungkin dipengaruhi juga oleh Plato dan jika memang dipengaruhi, tentu pengaruhnya akan sangat besar ya. Idealisme Platonik dengan universalisme hermeneutikanya Hans Georg Gadamer. Kalau kita ngomongin guru ya jelas Neo-Kantian itu adalah guru-gurunya Gadamer ya, seperti Paul Natorp, kemudian Hartmann ya, di mana itu semua Neo-Kantian. Kemudian dia juga sempat belajar filologi dan yang terpenting pengaruh yang dia dapat yaitu dari Martin Heidegger ya. Dan kalau bisa dibilang Gadamer ini membahasakan ulang, mengartikulasikan ulang pikiran Heidegger dengan satu suguhan yang lebih lebih renyah ya, lebih enak untuk kita nikmati gitu dibandingkan ketika kita membaca langsung membaca langsung apa Being and Time ya. Kalau kita baca Gadamer, kita sudah include dapat Heidegger gitu kan. Kalau kita baca Heidegger, kita kita dapatnya pusing gitu kan, karena rumit filsafatnya, rumit-rumit ala-ala, rumit-rumit nggak jelas ala-ala kontinental lah ya. Jadi kita diajak untuk menyelami satu konsepsi yang kabur gitu ya, kabur sekaligus dalam gitu. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai orang penting ya di Heidelberg. Tahun 49 dia menggantikan Karl Jaspers. Jadi dekan tahun 45 ya dan juga menjadi rektor dia tahun 46 di Universitas Leipzig kalau nggak salah ya. Dia pernah menjadi rektor juga di sana. Dan pensiun tahun 68. Dia ke Amerika Utara setelah pensiun dan di situ dia banyak bergaul dengan Boston College di Massachusetts. Terus, nah ini yang saya bilang tadi ya, selama tahun 1930-an sampai 40-an, Gadamer sempat juga dekat ya dengan haluan politik Nazisme dan bahkan juga dengan komunisme. Makanya Gadamer ini komplit banget. Kita bisa membentangkan pemikirannya itu luas ya, dan nanti saya akan kasih tunjuk beberapa eksplorasi Gadamerian yang sangat-sangat luas dan sampai sekarang itu masih relate gitu. Kalau teman-teman ketik nama Gadamer di mesin pencari ya, di atau di jurnal portal-portal jurnal internasional misalnya, di Science Direct misalnya, di Sage ya, di Routledge, di Taylor Francis itu ketika aja Gadamer nanti muncul medicine ya, jadi Gadamer dipakai untuk analisa eh, fenomena di kedokteran ya, untuk pariwisata ada banyak karena hermetiknya dia ini seperti yang saya bilang kemarin, beda dengan hermetika metodis ya. Kalau hermetika metodis ini, dia sebagai metode mengantarkan kita untuk menganalisa teks. Entah analisa teks ini nanti kita pakai pendekatan filsafat, filsuf, apapun itu gitu. Ya. Tapi kalau Gadamer, dia adalah pendekatan sekaligus gitu. Dia sebagai objek formal
ya, yang kemudian melampaui fungsinya sebagai metode. Melampaui itu bukan berarti menihilkan metode ya, itu beda. Jadi eh, kesalahan orang membaca Gadamer adalah ketika bilang kalau Gadamer ini menihilkan metode. Tidak, dia tidak menihilkan metode, dia hanya meradikalkan metode untuk supaya kita tidak terlalu percaya sama metode dan terlalu pasrah sama metode ya. Seolah-olah kalau kita pakai metode ini, lantas penyelidikan filosofis kita benar gitu kan. Oke, metode cuma berlaku untuk natural science lah gitu ya. Tapi kalau untuk konteks Verstehen, ya ada hubungan juga dengan Wilhelm Dilthey ya, ya nggak bisa kita karena objek penyelidikan ilmu sosial humaniora itu tidak sejelas objek penyelidikan sains. Kalau sains kan jelas kan penyelidikannya. Kalau penyelidikan sosial humaniora, objek penyelidikannya itu punya pikiran dan kesadaran dan kita nggak mungkin bisa menyelami secara total kesadaran orang gitu kan. Makanya yang paling terpenting adalah kita ada nongkrong bareng dasain yang lain gitu ya. Artinya kita memposisikan orang lain atau objek kajian kita di sosial humaniora tidak sebagai objek 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 yang tidak berkesadaran gitu ya, tapi sebagai objek yang dimana kita intersubjektif dengan dia, relasi intersubjektivitas kita ada dengan dia, itu yang kemudian disebut Heidegger sebagai mid sign itu ya. Jadi asiknya Gadamer di situ kita bisa pakai dia di semua musim ya. Oke. Nah, ini juga perlu saya singgung. Jadi Gadamer sempat berdebat sengit dengan Habermas ya. Jadi kalau Gadamer itu corak hermeneutikanya itu universal ya, sedangkan nggak Habermas deep hermeneutics. Habermas menuntut ada kesepahaman ya. Jadi kesepahaman antara autor dan interpreter misalnya kan. Nah, coraknya mungkin lebih metodis, tapi kalau Gadamer di sini tentu agree to disagree itu bukan satu hal yang mustahil untuk dicapai ya. Penafsiran itu tidak melulu soal kesepahaman, saya rasa. Tapi bagaimana caranya supaya ketika kita menafsirkan something, di situ kita tidak kemudian mendisposisi apa yang kita tafsirkan dengan pikiran kita. Lantas kita bilang, setelah saya menafsirkannya, maka inilah kebenaran tentang kejadian itu, tentang teks itu. Seolah-olah kita kayak bisa semaunya mengubah realitas gitu kan. Ya. Nah, kalau kata Gadamer, pas kita menginterpretasi, pas kita menafsirkan, ya udah kita seperti ber ada fusion of horizon di situ ya, ada fusi horizon. Fusi horizon di sini bukan blending tapi complementing ya. Jadi misalnya ada yang berdialog di situ antara A dan B ya. Bukan berarti hasil dialognya itu adalah dialektika yang kemudian meleburkan melahirkan antitesa yang mengaburkan keunikan A dan B, tapi complementing ya. Dia mid sign di situ. Dia sama-sama sadar sebagai dasar yang terlempar dalam kesejarahan ya. Sehingga apa yang menonjol di situ? Bertukar cerita tentang pengalaman sejarah, tentang pengalaman masing-masing sebagai dasain yang mengalami keterlemparan sejarah gitu ya. Sharing gitu. Apa yang di-share lebih konkretnya adalah live experience, pengalaman hidup gitu kan. Itu yang di-share di situ. Bukan kemudian eh, universalisasi dalam konteks truth ya. Jadi truth itu nggak bisa diuniversalkan. Yang bisa diuniversalkan adalah pengalaman orang terhadap pencarian tentang truth gitu. Di semua belahan dunia manapun pasti orang menyejarah. Di belahan dunia manapun pasti orang terikat oleh konteks kultural tertentu gitu kan. Dan di belahan dunia manapun, interaksi itu selalu melibatkan fusi horizon. Itu intinya Gadamer sebetulnya. Sedangkan kalau kalau Habermas ya, dia tidak setuju dengan hermeneutika universal. Ya, model dialogis hermeneutikanya Gadamer tidak mencukupi untuk memahami distorsi psikopatologis dalam komunikasi. Ya, karena pola komunikasi yang diandaikan sama Gadamer ini ya,
itu terlalu universal. Seolah-olah pola komunikasi orang itu kalau sudah mencukupi syarat dia melibatkan keterpengaruhan budaya, keterpengaruhan sejarah, dan ada fusi horizon, maka udah komunikasi itu berhasil. Sedangkan Gadamer, sedangkan Habermas tidak bisa seperti itu, gitu kan? Ya, komunikasi itu pasti terdistorsi bahkan oleh culture itu sendiri, gitu kan? Bagaimana bisa kita menggantungkan komunikasi pada pendasaran budaya tertentu gitu. Sedangkan budaya itu malah kerap kali mendistorsi orang yang berkomunikasi sehingga mereka menjadi tidak saling memahami gitu, saling tidak sepaham gitu kan. Oke. Nah, Habermas bilang basis analisis dari interpretasi ya bukan pada desain dan atau keterlemparan ala-ala Heidegger itu enggak, melainkan model perkembangan masa kecil ya, bukan penerapan prakonsepsi ya. Sehingga Pak Habermas jelas lebih condong pada analisis, misalnya psikologis gitu atau psikoanalisa gitu ya, yang melihat bahwa setiap orang terbentuk dengan karakter yang berbeda-beda ya, dan pertemuan dia dengan orang lain itu kemudian tidak tidak serta-merta harmonis seperti yang diandaikan oleh Gadamer, kayak fusi horizon ya. Kalau kata Habermas, ya nggak semua orang secara sukarela merelakan horizonnya untuk bertemu dengan horizon lain gitu kan. Ya, nggak semua orang. Jadi fusi horizon ini nggak mulus-mulus saja. Kadang orang juga kekeh menutup horizonnya di situ gitu. Bagaimana pembelaan Gadamer? Sebenarnya gini, kalau kata Gadamer. Kalau kata Gadamer ya, tujuan hermeneutics adalah memahami segala hal yang dapat dimengerti, ya, bukan cuma teks. Segala sesuatu yang itu masuk ke dalam objek intensi kita dan ingin kita pahami, maka itu adalah kita sedang berhermeneutika gitu. Bahkan realitas sosial yang kita temui sehari-hari dan kita adalah bagian dari realitas itu, ya, itu harus diwujudkan, diartikulasikan, dan bahkan ditransformasikan ke dalam tindakan berbahasa. Karena bahasa ini lagi-lagi adalah rumah bagi desain itu, gitu kan. Dan bahasa di sini tidak tidak melulu soal verbal verbal ya, yang sifatnya verbal, tapi mungkin bahasa isyarat dan seterusnya yang menjadi perantara kita bermit sign dengan orang lain gitu ya. Jadi bahasa adalah lokus pemaknaan ya. Jadi tidak ada makna di luar bahasa sehingga orang bisa mengerti dan memungkinkan kesepakatan dalam konteks tradisi tertentu karena ada bahasa itu. Nah, makanya kalau mau memahami suatu hal, kita bisa pertama-tama masuk melalui gerbang bahasa ya. Semakin kita menguasai bahasa seorang, maka semakin terbuka pintu untuk menguasai horizonnya. Menguasai dalam artian kita bisa tahu prastruktur ya, pemahaman dari horizon itu. Nah, ini lanjutan ya. Eh, saya menyinggung sedikit di kuliah hari ini. Bagian introduction aja ini kita omongin di buku Truth and Method, Wahrheit und Methodnya Gadamer. Kalau teman-teman punya bukunya ya itu di halaman 20 sampai 24. Cuman sedikit aja ya untuk perkenalan aja ini. Jadi mungkin perlu ada satu kelas khusus untuk membahas buku Truth and Method ini ya. Tapi karena ini satu pertemuan, ya udah kita perkenalan aja ke Truth and Method. Oke, yang pertama, hermeneutics dalam konteks Gadamer ya. Itu lebih dekat ke ilmu sosial atau metodologi ilmu sosial dibandingkan dengan natural science, dan ini sudah dilakukan oleh Dilthey ya sebelum Gadamer.
bahwa Naturwissenschaften dan Geisteswissenschaften itu berbeda. Kita nggak bisa kemudian eh, memaksakan cara kerja ilmu sosial sama seperti ilmu alam karena objeknya berbeda ya. Apa irisan antara hermeneutics dengan metodologi ilmu sosial ya? Irisannya itu ada di persoalan kebenaran interpretasi sebagai konsekuensi akal dan budi manusia, bukan konsekuensi realitas non manusia. Itu kata kuncinya ya. Jadi hermeneutika dalam irisannya dengan ilmu sosial, dia adalah implikasi ya dari atau konsekuensi dari pikiran dan kesadaran kita, bukan refleksi atau cerminan kenyataan di luar pikiran dan kesadaran kita. Maka kita juga bisa bilang kalau hermeneutika Gadamer ini hermeneutika intersubjektif ya, sah-sah aja. Jadi banyak orang sebutannya ya, mulai dari hermeneutika filosofis, hermeneutika ontologis, hermeneutika dialektis, hermeneutika intersubjektif ya, dan hermeneutika universal bahkan. Jadi banyak sebutannya hermeneutika Gadamer ini ya. Nah, kalau kita pakai metode, kita paksa hermeneutika itu sebatas sebagai metode, maka ya akan kontradiksi dengan fungsi dan kedudukan akal budi kita. Ya, akal budi kita itu selalu menerima rangsangan data dari luar kan, input sensori namanya, sampai nggak berfungsi lagi tuh fungsi material dari otak kita gitu. Ya, selagi otak kita masih berfungsi, kita selalu menafsir. Ya, tidak hanya ketika riset, ketika sedang kritis pun kita menafsir ya. Menafsir rasa, rasa sakit. Kalau rasa sakitnya seperti ini kita kasih tahu ke dokter, dokter juga melakukan menafsir kita gitu ya. Jadi hubungan dokter seseorang pasien yang terbaring di rumah sakit eh, sakit parah tapi masih sadar gitu ya. Itu adalah relasi hermeneutis Itu ya. sama teman-temannya yang NATO. Pasien ini itu sebagai teks dan dokter sebagai interpreter. Orang sedang nonton televisi pun di sini, coba kita lihat. Ini proses hermetis yang berantai di sini kan. Semua sedang nonton film, nonton TV lah gitu ya, entah apa film atau berita. Intensi orang-orang ini mengarah ke situ, ya. Berarti interpreternya di sini ada yang kita lihat di sini ya, ada enam ya. Lalu dia menafsir apa yang ada dalam TV ya, yang ditayangkan di situ. Apa yang ditayangkan di dalam apa yang ditayangkan, orang juga sedang menafsir ya. Atau ketika ke enam orang ini sedang nonton televisi ini, masing-masingnya nggak sepenuhnya fokus pada televisi. Mungkin si ibu ini sedang memperhatikan anak-anaknya yang sedang nonton TV ya. Dia menafsirkan apa ya pikiran anak-anak ini pas nonton berita ini gitu kan. Itu menafsirkan juga. Dan hasil tafsiran keenam orang ini tentang apa yang informasi yang mereka dapatkan dari TV, misalnya itu berita apa ya, itu bisa jadi berbeda-beda. Kenapa? Karena adalah konsekuensi dari pikiran dan kesadaran masing-masing orang-orang ini gitu. Tapi tidak serta-merta terjebak dalam relativisme naif ya. Di situ nanti akan ada namanya sensus komunis ya. Jadi tidak hermeneutika Gadamer ini itu bukan hermeneutika nihilis ya atau ala-ala Nietzsche gitu ya. Bukan juga hermeneutika relativis ya. Dia tetap eh, fungsi horizon ini tidak seanarkis yang kita bayangkan ya. Jadi dia nggak bilang kalau anything goes nggak. Justru ketika kita mengembalikan penafsiran itu pada bagaimana itu dasain ya, bagaimana kemenjejarahan, bagaimana prapemahaman, maka di situ tanggung jawab kita lebih besar, ya, lebih hati-hati kita, ya. Lebih hati-hatinya apa? Kita nggak langsung
gegabah bilang kalau tafsiran ini adalah yang paling benar gitu. Tapi juga tidak bilang semua tafsiran nggak ada yang benar gitu. Jadi relativis gitu nggak. Tapi kita respect kepada prapemahaman seseorang ya di situ gitu ya. Nah, maka penekanannya Gadamer di sini, pemahaman dan interpretasi teks adalah modus eksistensial ya, the part of our philosophical journey gitu ya. How we perceive reality, itulah hermeneutics ya. Makanya dibilang hermeneutikanya Gadamer ini meradikalkan hermeneutika itu, kebijakan ontologis gitu ya. Kebijakan tentang kebijakan tentang being ya. Selain sebagai modus eksistensial, hermeneutika yang dimaksud sama Gadamer di sini adalah ya ketika orang menginterpretasi teks, itu sebetulnya adalah bentuk konkret dari pengalaman kesejarahan manusia ya. Konsekuensi kita sebagai makhluk yang menyejarah adalah kita selalu curious, kita selalu tertarik dengan keterlemparan orang lain. Itu yang menjadi kata kunci berikutnya ya. Kenapa ketika kita baca buku biografi tokoh, kita ke Gramet misalnya atau ke toko buku, kita suka lihat rak-rak yang sejarah gitu ya. Ya karena kita membuka horizon kita untuk berjumpa dengan horizon lain gitu kan. Ya. Dan saya rasa kenapa orang punya alasan untuk tidak tidak suka pada mata pelajaran sejarah, karena bukan karena sejarahnya tapi karena gurunya mungkin ya, atau karena dosennya misalnya kan. Siapapun itu pasti butuh menyingkap tabir sejarah gitu kan. Sesimpel misalnya kita mau tahu kalau pasangan kita selingkuh atau enggak gitu kan. Atau kita memilih pasangan yang baik, kita cek sejarahnya misalnya atau apalah gitu ya. Mau nabung di bank misalnya, kita percaya nggak sama bank ini, kita cek prastruktur dari tawaran bank ini seperti apa metanya gitu ya. Nah, jadi semakin kita sadar bahwa kita menyejarah, maka semakin respect kita terhadap menyejarahkan orang lain gitu. Oke. Adapun tesis yang diajukan di dalam Truth and Method di sini ya, hermeneutika pada dasarnya bukanlah masalah metode, melainkan problem bagaimana subjek mengalami dunianya, dan tidak pernah seorang manusia yang menafsir ya, subjek itu tidak pernah seperti gelas kosong. Selalu ada pemahaman yang mengarahkan ya bagaimana dia nanti akan berjumpa, berdialog, bergumul dengan dasain yang lain gitu ya. Jadi prapemahaman itu menjadi kata kunci sebetulnya yang bisa kita potret dari hermeneutika Gadamer ya. Bisa disebut sebagai prapemahaman, prastruktur, prakondisi ya, presuposisi pemahaman dan seterusnya, bebas ya. Dan prapemahaman ini membuktikan bahwa kita itu terikat dengan konteks sejarah dan budaya. Clifford Geertz yang karyanya dijadikan rujukan penting dalam dunia antropologi tentang orang Jawa misalnya kan. Meskipun dia methodologically ya, secara metodis ya, methodically ya, dia bisa dibilang melakukan satu pengamatan yang ilmiah, tapi tetap pemahaman dia sebagai orang Amerika misalnya atau orang Barat lah, itu selalu berpengaruh terhadap hasil yang dia tarik dari kesimpulannya ya. Itu nggak bisa karena dia meneliti manusia, manusia Jawa. Beda dengan misalnya kalau Clifford Geertz meneliti struktur geologi di Pulau Jawa ya. Kepikiran dan kesadarannya tidak berpengaruh apa-apa terhadap objek itu gitu. Ya meskipun debatable ya kalau di filsafat ilmu kan, di filsafat sains, apakah objek penyelidikan, objek scientific research itu objeknya itu ditentukan oleh pikiran kesadaran kita atau sama sekali tidak ditentukan keberadaannya gitu kan. Itu jadi perdebatan juga. Tapi saya lebih condong bahwa kalau kita neliti manusia, objek itu ya, itu refleksinya ke pikiran kesadaran kita. Tapi kalau kita neliti batu, objek itu refleksinya ke dirinya sendiri, ke diri objek itu gitu, ya. Sehingga kita tidak boleh memodifikasi keberadaan objek itu gitu, gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat hermeneutika metodis,
Dia seolah-olah meletakkan objek manusia, objek sejarah, objek budaya, objek sejarah yang itu adalah manusia sebetulnya yang mengkonstruk itu. Seolah-olah seperti dia memposisikan batu dalam penyelidikan lab teman-teman saintis itu gitu. Diandaikan tetap ya. Jadi kalau kita pakai metode ini, kebenaran tentang suatu realitas ini ya, suatu kondisi sosial itu ini dan ini bisa dipercaya. Besok metodenya runtuh, runtuh kebenarannya kan. Padahal ya orang yang dikaji ya gitu-gitu aja, nggak berubah apa-apa. Tapi ngomongin truth, jadi truth itu udah dipatenkan. Kalau metodenya ganti, diruntuhkan, diganti dia dengan truth yang dihasilkan oleh metode yang lain gitu kan. Jadi metode ini malah orang terdistrak gitu ya. Yang harusnya dia punya kesadaran penuh bahwa dirinya itu punya modal berpikir dan kesadaran ya. Tapi ditangguhkan kepada metode yang dimana metode ini itu hasil dari pikiran kesadaran kita gitu. Tuh, ya. Terus dalam penjelasan lain ya, Herme itu nggak fokus, bukan disiplin yang fokus pada pengumpulan pengetahuan yang telah terverifikasi, ya, seperti yang memuaskan ideal metodologis ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya gini, ketika kita menafsir, itu kita tidak melanggengkan tafsiran sebelum kita, ya, tapi tidak menihilkan tafsiran sebelum kita, ya, itu jadi bedanya. Oke, apa yang kita anggap sekarang ini sebagai kebenaran adalah tafsiran orang sebelum kita tentang something yang kemudian mereka simpulkan sebagai kebenaran. Ya, kita melanjutkan save-savean mereka, tapi tidak dalam konteks verifikasi atau eh, verifikasi ala scientific research gitu ya, scientific natural research, natural science research gitu ya. Melainkan ya kita memposisikan kebenaran sebagai keberlanjutan proses hermeneutis dari pendahulu kita yang kemudian kita tambahkan horizon kita sendiri ya. Jadi bukan berarti kita menafsir itu lalu cuman quote to quote doang gitu kan. Dan itu terjadi di sekeliling kita. Kita perhatikan mungkin diri kita sendiri ya atau teman-teman kita ya. Dia baca buku langsung apa yang dia baca itu yang dipakai bentuk dunia gitu kan. Habis baca misalnya dia habis baca apa? Dia habis baca Deleuze misalnya. Langsung rizomatik caranya berpikir kan. Langsung semua itu diukur pakai Deleuze. Sementara Deleuze di alam kuburnya akan maki-maki misalnya kan. Kalau kalau dia menolak pendasaran tapi pikirannya dijadikan pendasaran gitu kan. Oh, dia bisa datang kentayangan tuh, datengin datengin kita gitu kan. Jadi tidak seperti itu kerjanya gitu kan. Tidak dalam konteks verifikasi memverifikasi gitu. Ya, oke. Nah, sehingga masalah utama yang ingin di-counter sama Gadamer di sini ya adalah universalitas metode ilmiah yang sejalan dengan logosentrisme modernisme ya di dalam realitas modern ya. Seolah-olah metode ilmiah ini universal ya, bisa dipakai di belahan dunia manapun ya. Seolah-olah budaya, tradisi, sejarah itu tunduk sama keilmiahan metode ini. Gitu. Seperti misalnya orang yang keranjingan metode, contohnya kayak gini. Kamu neliti apa? Ini aku sedang eh, tinggal di sebuah tempat dan di situ ada masyarakat adat. Aku tinggal di situ 2 tahun nih. Bahkan ini rencananya mau 5 tahun di situ. Aku di situ ingin cari tahu gimana cara mereka memahami tentang relasi alam dengan manusia dengan Tuhan, gitu. Sehingga hutannya terawat gitu kan. Orang ini yang di situ sit in di apa di komunitas itu, dia bukan seperti kita yang mabuk metode gitu kan. Dia cuman curious saja ya, tapi dia juga mencatat, tapi dia nggak pakai metode yang aneh-aneh apa ya kayak metode tokoh ini, metode ini bla bla bla, inventarisasi data ini reduksi data bla bla bla. Dia cuma duduk di situ penyelidikan filosofis murni gitu ya.
tanpa metode-metode yang aneh-aneh gitu. Tapi di mata institusi akademik tidak dianggap hasilnya, ya. Meskipun dia nulis buku setebal 500 halaman, metode yang dia pakai apa ketika mengkaji masyarakat itu? Sedangkan ada orang yang kemudian cuman beberapa bulan di situ tapi pakai metode yang dianggap ilmiah gitu kan. Wah, ini bisa dipercaya ini. Langsung Scopus ini misalnya kan. Atau ini udah, oh, pasti bisa dipercaya ini hasilnya karena jelas ini dia pakai FGD, pakai ini, pakai ada instrumen mixed method misalnya kan, ada dihubungkan sama ini bla 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 gitu kan. Nah, itu bukti bahwa metode itu perlu kita sikapi secara kritis gitu kan. Ya. Karena kalau kita menguniversalkan metode akan berimplikasi pada pelampauan, ya, sekat-sekat kultural dan tradisi. Jadi kita nggak respect sama sekat-sekat itu. Ya. Padahal sekat-sekat itu bukan hal yang negatif gitu kan. Ya, sekat-sekat budaya dan tradisi itu hal yang indah sebetulnya kan. Ngapain kita tabrak-tabrakin skatnya kan gitu. Sama seperti misalnya penemuan antropologi yang bilang kalau semua masyarakat apapun di dunia ini itu settingan defaultnya adalah bertuhan gitu kan. Karena mereka pakai metode scientific method dalam dunia antropologi ya. Lalu mereka ambil kesimpulan bahwa untuk mendefend theism ya, bahwa bertuhan ini adalah hakikat kita sebagai manusia. The nature of human beings is theist gitu. Jadi dia sudah cek katanya ya, ke semua belahan dunia manapun, masyarakatnya itu ya punya konsep ketuhanan. Meskipun itu nggak monoteis ya. Nah, hadir seorang antropolog agama namanya Smith ya. Saya bukan Adam Smith ya, saya lupa nama panjangnya Smith gitu aja. Dia menemukan ada temuan terbarunya dia yang itu kemudian meruntuhkan tesis kaum perennial ya yang bilang kalau semua manusia itu bertuhan gitu ya. Karena kebertuhanan itu adalah sama tuanya dengan keberadaan manusia dan sama tuanya dengan keberadaan budaya gitu kan. Smith menemukan bahwa ada masyarakat di pedalaman mana ya, pokoknya tribal community ya, indigenous, di mana di situ nggak ada sama sekali konsep Tuhan, konsep tentang dewa. Mereka materialis, fungsionalis, ya sekular banget. Sekular itu ya dunia saat ini gitu, ya. Runtuh gitu ya. Nah sehingga itu bisa dibilang ya, berarti metode yang didewa-dewakan itu bias juga. Bias apa? Bias bias teis, ya. Bias Abrahamik mungkin, bias bias Western misalnya kan, ya. Ya bagaimana bagaimana kita gini ya paradoksnya. Kita mengagungkan mendewakan sebuah metode. Kita anggap dia bisa menggaransi tercapainya kebenaran. Padahal dalam metode itu ada prapemahaman, ada prastrukturnya metode itu gitu. Dan kenapa kita nggak fokus ke prastruktur ini aja? Kenapa kita harus bilang kalau oke metode ini, kalau kamu pakai metode ini, kamu bisa memperoleh penafsiran yang benar gitu kan? Kayak gitu ya. Seolah metode dapat digunakan tanpa mempertimbangkan konteks sosiokultural yang dinamis gitu. Oke. Maka dari itu pengalaman tentang teks, tentang objek penafsiran itu selalu equivalent ya, bikondisional ya, dengan pengalaman keduniawian yang melibatkan ragam horizon ya. Jadi pengalaman kita tentang teks itu sama dengan pengalaman kita tentang ragam-ragam horizon. Ya. Tidak hanya teks sejarah atau teks suci ya, tapi juga pengalaman filsafat, pengalaman mistik, pengalaman seni, bahkan sejarah itu sendiri adalah objek penafsiran, objek hermeneutics ya. Dan yang terpenting untuk kita catat di sini ya, pengalaman semacam itu, ya, pengalaman eh, tentang mistik, tentang filsafat ya, itu tidak bisa diverifikasi dengan cara metodologis seperti yang khas dalam ilmu pengetahuan modern, seperti yang prinsip verifikasionisme ala natural science ya. Dan apakah kondisi ilmu sosial hari ini, ilmu sosial humaniora hari ini sudah terbebas dari keungkulan natural science? Ternyata enggak ya. Sampai saat ini sarjana-sarjana kita ya
itu masih senang pakai ukuran verifikasionis terhadap kerja-kerja riset-riset ilmu sosial humaniora, ya. Seolah-olah pengalaman etnografi, pengalaman kita menafsir orang lain itu bisa diverifikasi melalui pengalaman orang lain. Itu kan kalau kata Gadamer itu konyol gitu. Ya, nggak bisa diverifikasi. Kenapa nggak bisa? Yuk, alat untuk memverifikasinya ini aja nggak ada. Loh, ini kan ada metode untuk memverifikasi alat, ada alatnya ini metodenya. Nah, metode itu pun itu masih bermasalah. Dia masih punya pemahaman yang seharusnya itu open corpus ya, terbuka setiap saat untuk dikritisi, untuk berubah ya. Karena acuannya itu adalah realitas sosial yang dia eh, yang menjadi asbabun nuzul metode itu lahir gitu kan. Bukan realitas sosial yang dilahirkan dari metode, enggak kan. Metode ditemukan karena hasil hasil kebiasaan orang-orang riset tentang realitas sosial kan, lalu itu dipatenkan jadi metode gitu kan, begitu ya. Terus nah di sini tapi ada pertanyaan penting ya, sejauh mana klaim kebenaran di luar ilmu pengetahuan modern, ya, di luar natural science itu dapat dilegitimasi secara filosofis? Bisakah kita tanpa sokongan komunitas ilmiah? Nah di sini jawabannya teman-teman ya, bahwa hermeneutika Gadamer itu bukan hermeneutika relativis, ya. Tetap ada sensus komunis di situ, ya. Artinya apa? Ada komunitasnya juga. Contoh sederhana, misalnya di kelas ini ada yang menafsirkan tentang Soekarno, ya, mengangkat skripsi tentang Soekarno. Kenapa menganalisa pikiran tokoh itu lebih PR dan beresiko? Karena Anda berhadapan dengan sensus komunis orang-orang Soekarnois, ya. Jadi salah tafsir aja kita dikit keluar dari kesepakatan itu, kita bisa berhadapan dengan mereka gitu kan. Dan tidak semua mereka menerima fusi horizon. Kenapa? Karena mereka mendewakan Soekarno misalnya kan. Terus mereka juga mengajakkan, mempatenkan, memfikskan metode cara memahami Soekarno ala siapa? Ala tokoh-tokoh tertentu, misalnya cara Megawati memahami Soekarno itulah yang paling benar misalnya kan, karena dia anaknya misalnya kan. Sehingga seseorang di kelas ini ketika ingin meneliti Soekarno ya berhadapan dengan horizon-horizon yang metodis semacam itu gitu kan. Ya. Sehingga bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam kemanutan itu, hanya manut dengan sensus komunis itu. Caranya adalah dengan apa? Dengan menggalang massa juga, ya. Jadi mereka itu kenapa menjadi mapan? Karena it's all the matter of time. Itu cuman permasalahan waktu aja. Karena mereka dilanggengkan ya, dimapankan. Kenapa dia bisa mapan? Karena mereka menyejarah ya. Jadi secara proses sejarah ada momentum sejarah yang membuat narasi itu menjadi paten gitu kan. Ya, giliran kita tinggal menemukan momentum sejarah, lalu pemikiran kita, tafsiran kita menjadi paten dan dihormati gitu kan. Itu tinggal menunggu waktu aja gitu kan. Jadi tidak relativis dia. Tetap kita berhadapan dengan konsekuensi sosial dari hermeneutika. Kalau di sains, di filsafat ilmu itu ada sosiologi iptek, di hermeneutika juga seharusnya ada sosiologi hermeneutics. Jadi tafsiran-tafsiran ini ada dimensi sosialnya juga ya. Sehingga apa? Eh, kita nggak bisa keluar dari the rule of social context itu ya. Kita nggak bisa keluar semaunya menafsir gitu ya. Sedangkan ada orang yang lebih dulu menafsir. Dan itu horizon-horizon yang sudah lebih dulu menyejarah bersama objek yang kita mau teliti itu gitu ya. Jadi tidak relativis. Oke, kita. Nah, contohnya ini saya ambil contoh ya. Seni. Nah, ini permasalahan juga teman-teman ya. Seni ini kan sebetulnya sekarang sudah dikuasai sebetulnya, dihegemoni sama natural science, sama ilmu alam sebetulnya. Paradigma Naturwissenschaften ya. Saya dapat cerita dari teman-teman isi, mereka ngeluh sekarang. Kenapa? Contohnya gini, salah satu indikator
dari kondisi yang terdikte dan terhegemoni oleh natural science adalah ada data yang didewakan di situ. Angka, data, kuantitas, statistik gitu kan. Sehingga pada saat penerimaan mahasiswa baru itu bisa pakai jalur raport, bisa pakai pakai kecerdasan seseorang di atas kertas yang diukur pakai angka, statistik gitulah ya. Sehingga apa? Dosen-dosennya bingung, kualitasnya menurun gitu kan. Sementara dulu isi kan tidak percaya tuh sama nilai raport, sama tes-tes yang tidak relevan dengan seni ya. Masa tes matematikanya misalnya gacor, terus oke ini cocok jadi anak isi gitu kan. Kalau dulu isi itu teman-teman saya itu banyak itu yang tes isi nggak masuk-masuk, padahal mereka jago main gitar gitu kan. Tapi yang dinilai itu bukan kejagoannya, seberapa seberapa potensial dia sebagai seniman gitu kan. Sehingga ya jebol-jebolan isi zaman-zaman dulu itu ya gokil-gokil ya. Terakhir saya ketemu sama anak isi itu juga, padahal dia jurusan ini ya, seni murni lah gitu ya, seni musik murni. Tapi nggak begitu asik kok mainnya misalnya, kan. Nggak begitu jago gitu kan. Bukan jago teknikal ya, tapi feel, feel bermusiknya itu nggak begitu nyambung gitu. Ya. Nah, itu nih keluhkan sama isi. Kenapa? Karena seni ini kan barang yang tidak sama seperti penyelidikan orang di lab kan. Bahkan orang bilang, banyak yang bilang kalau seni ini bahkan lebih tinggi makomnya daripada agama gitu. Bahkan daripada filsafat misalnya kan. Karena seni ini soal rasa gitu. Bukan kemampuan kognitif belaka. Makanya yang akan pada akhirnya membedakan kerja manusia dengan kerja robot AI dalam hal musik misalnya. Pada rasa kan, feeling gitu. Bukan repetisi yang kemudian mekanistik, algoritmik gitu kan. Nah, ketika seni yang barang seabstrak itu diinstitusionalkan, diformalisasikan, distandarisasikan, ya, itu tentu akan mereduksi pengalaman seni, ya. Jadi kita nggak bisa menduplikasi pengalaman kesenian orang lain, gitu ya, ya. Sehingga ada rubrik seni rupa ya. Kayak gini tuh kan konyol juga kan kalau kita pikir-pikir ya. Tanya aja dosen-dosen isi seni rupa ya. Aspek penilaian, ada skornya ya, ada rubrik-rubriknya gitu kan. Seolah-olah kalau orang sudah melewati penilaian ini dan dapat skor bagus, maka dia adalah seniman jago yang bagus gitu kan. Ternyata nggak juga kan. Cuman ini metode ini tapi memang harus ada, tapi nggak boleh dipatenkan, itu aja. Metode ini kenapa ada kan metode penilaian ini untuk mempermudah kita membikin bilik-bilik fokus dalam menilai seorang. Misalnya kalau kita menilai bagaimana pendapatmu tentang permainan gitar seorang Joe Satriani misalnya kan. Wah, bingung ya kalau mau menilai. Coba dipilah-pilah. Coba nilai kombinasi nadanya, nilai ekspresi mukanya saat bermain, ekspresi panggungnya, terus ada yang fals nggak, terus bagaimana harmonik yang dimainkan, misalnya kan, progresi chordnya kayak gimana. Itu kan jadi banyak itu rubriknya kan. Itu sebetulnya mempermudah. Dan metode itu kan untuk mempermudah kita aja sebetulnya kan. Tapi kalau dipatenkan itu yang kemudian mereduksi pengalaman seni di situ gitu. Ya, jadi kacau kalau sudah s- seni institusi seni yang memang sudah terinstitusionalkan tapi diformalkan sampai tunduk pada kerangka-kerangka ilmu eksak misalnya kan. Itu akan tentu mereduksi gitu. Oke, ini referensinya ya untuk pertemuan hari ini. Referensi utamanya adalah Truth and Method. Lalu ada Jeff Malpass di situ, seorang hermetika besar ya, atau Theodor Negru ya. Dia juga seorang Gadamerian. Dan ini sebagai penutup ya, inti dari Gadamer itu tiga ini ya. Bildung, formasi atau konstelasi kebudayaan. Yang kedua, keterpengaruhan sejarah atau Wirkungsgeschichte ya. Dan fusi cakrawala atau Verschmelzung von Horizonten ya. Bildung ini itu dia dapat dari romantisme Jerman ya, dari Goethe ya, dari pendahulu-pendahulunya lah gitu ya. Yang kemudian Jerman ini kenapa dia bisa dibilang sebagai filsafat yang the mighty.
philosophical school gitu ya. Karena filsuf-filsufnya itu yakin ya kalau pemikiran-pemikiran mereka pada poin tertentu itu akan bertemu gitu kan. Jadi kayak orang-orang Jerman ini percaya kalau meskipun di Jerman ada ribuan filsuf ya dalam konteks kontinental ya, tapi pemikiran-pemikiran filsuf ini sebetulnya dalam rangka untuk menyusun puzzle yang sama, yaitu puzzle apa? Bildung Jerman itu sendiri gitu. Ya, sehingga ya fasisme kenapa datang dari Jerman juga, salah satu bukti sejarahnya fasisme itu besar sekali di Jerman dan Hegel juga sering disebut sebagai filsuf fasis ya karena mereka yakin bahwa Jerman ini spesial gitu kan. Di balik itu semua tentu itu sangat-sangat tidak analitik ya. Tapi itulah keunikan dari filsuf-filsuf Jerman kontinental ya, bahwa mereka percaya kalau mereka ini adalah dalam satu lintasan sejarah yang sama ya, dan saling bahu-membahu untuk eh, menghimpun puzzle-puzzle itu sehingga membuktikan bahwa mereka adalah peradaban yang top gitu. Seperti ini. Jadi kita ini sebagai penafsir ya, subjek yang berpikir dan kesadaran, kita itu selalu dihantui oleh tiga ini. Sejarah itu sampai kita mati pokoknya, baru kita berhenti menyejarah ya. Karena kita itu being toward death ya. Jadi selagi kita masih hidup, kita selalu sedang berlari dalam trek sejarah, dibayang-bayangi oleh budaya ya. Budaya ini seperti jejak kaki kita. Semakin kita lari, semakin kita meninggalkan something ya, berupa pikiran, berupa nilai ya, dan peleburan cakrawala. Karena di dalam lintasan sejarah itu kita tidak sendirian. Kita juga bersama pelari-pelari yang lain yang juga menjemput kematian. Itu penutup dari kelas saya. Oke, sekian. Terima kasih, teman-teman. Suara saya masih kedengeran ya sejauh ini. Masih, Pak. Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi sebelum saya bubarkan, saya mau presensi dulu ya.